Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elva Julia Ros dengan NIM 26050191914014. Di sini aku mau menjelaskan kembali keempat modul yang telah dipelajari dari praktikum pemodelan oceanografi. Materi-materi tersebut akan aku jabarkan dalam PowerPoint yang telah aku buat. Oke, dapat dilihat PowerPoint-nya. Tujuan dari pembuatan presentasi materi ini ialah untuk mengedukasi teman-teman lainnya dan bagian dari responsi mata kuliah pemodelan oceanografi. Keempat modul yang kami pelajari yaitu pertama ada modul 1 berjudul model adveksi satu dimensi, modul 2 model difusi satu dimensi, modul 3 model adveksi difusi dua dimensi, dan modul 4 yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Persamaan adveksi sendiri merupakan salah satu persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir, di mana mekanismenya berupa perpindahan massa suatu titik ke titik lainnya. Asumsi konsentrat ini tidak mengalami proses difusi di dalam cairan. Persamaan adveksi biasa dikenal sebagai transport atau persamaan konveksi. Persamaan adveksi satu dimensi memiliki rumus yang tertera di PowerPoint, di mana F merupakan konsentrasi zat larut, T merupakan waktu, U merupakan kecepatan, dan X merupakan arah sumbu horizontal. Metode yang digunakan sendiri ada dua, yaitu metode eksplisit dan metode implisit. Metode yang sering digunakan ialah eksplisit, di mana penyelesaiannya jauh lebih mudah dan terdapat stabilitas hitungan. Akan tetapi, simulasinya tergolong lama, sedangkan implisit penyelesaiannya lebih rumit dan tidak terdapat stabilitas hitungan, tetapi simulasinya lebih cepat. Metode ini dibedakan menjadi 3 pendekatan. 3 pendekatan eksplisitnya yaitu FTCS, Leapfrog, dan Upstream. FTCS atau Forward Time Central Space berupa gabungan dari pendekatan beda hingga berupa turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah. Leapfrog merupakan perluasan dari metode beda tengah terhadap ruang dan waktu, di mana skema leapfrog sendiri diperoleh dari turunan deret Taylor, yang mana berupa skema konstan. Sedangkan upstream merupakan skema yang digunakan dalam melengkapi ketidaksempurnaan dari metode leapfrog. Solusi FTCS sendiri masuk ke dalam solusi yang stabil bersyarat dengan syarat kestabilannya dengan skema berikut. Dapat dilihat di PowerPoint, di mana I merupakan indeks ruang, N merupakan indeks waktu, dan U merupakan kecepatan aliran yang dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Leapfrog akan dianggap konstan apabila nilai C lebih kecil dari 1, dengan C dapat ditulis sebagai berikut. Contoh gambar leapfrog satu arah juga dapat dilihat dari ilustrasi yang telah ditampilkan di PowerPoint. Metode upstream menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan. Jika U lebih besar dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan beda mundur. Sebaliknya, jika U lebih kecil dari 0, maka menggunakan beda maju. Baiklah, kita menuju ke modul 2, yaitu model difusi satu dimensi. Persamaan difusi adalah persamaan diferensial parsial yang dapat menggambarkan dinamika kepadaran
bahan menjadi difusi. Persamaan ini dapat berarti fases perubahan konsentrasi terhadap waktu dan ruang akibat gradien konsentrasi. Difusi terjadi karena proses transfer massa karena ada gradien konsentrasi yang berbeda-beda, yang mana bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Contohnya garam yang dilarutkan ke dalam air, sehingga membuat air menjadi asin. Metode pendekatannya sendiri ialah metode eksplisit, di mana metode ini memiliki batas kestabilan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Terdapat perbedaan adveksi dan difusi, di mana adveksi memiliki lebih dari satu titik, sedangkan difusi hanya memiliki satu titik. Lalu, mengapa lebih menggunakan metode pendekatan eksplisit? Karena metode ini penurunannya lebih mudah dibandingkan dengan implisit. Tidak hanya itu, parameter model memiliki hubungan dengan kestabilan numerik sebagai masukan dalam perhitungan kestabilitasan yang akan diperhitungkan. Maka, jika tidak dipenuhi, akan terjadi overflow. Kita menuju modul yang ketiga, yaitu model adveksi difusi dua dimensi. Pada modul ini, sebenarnya lebih mendalami terhadap mempelajari metode peda hingga eksplisit pada transport adveksi difusi dua dimensi pada posisi horizontal, serta mengenal sifat dinamis transportnya. Rumus persamaannya dapat dilihat di PowerPoint. Dalam rumus gabungan tersebut dapat dilihat bahwa dari warna ungu menunjukkan rumus adveksi, sedangkan yang di kotak kuning merupakan rumus difusi, di mana F merupakan konsentrasi zat larut, T merupakan waktu, U dan V merupakan kecepatan, X dan Y merupakan titik sumber, dan AD merupakan koefisien difusi meter persegi per detik. Dapat dilihat hasil videonya. Hasil skema 1 tersebut memuat variabel C, yaitu konsentrasi, dan AD koefisien difusi, dan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Jika C sama dengan 0 dan AD sama dengan 1, maka polutan tidak memiliki pergerakan dan cenderung hilang karena konsentrasinya 0. Hal ini menyatakan bahwa C dan AD berpengaruh terhadap model dari pergerakan polutan, sedangkan nilai theta akan mempengaruhi arah pergerakan polutan. Dapat dilihat kembali pergerakan dari hasil video tersebut. Baiklah, ini modul terakhir, yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Apa sih model hidrodinamika? Model hidrodinamika merupakan model yang didasarkan kepada deskripsi proses yang mempengaruhi sirkulasi dan pencampuran massa air, di mana pembangunnya adalah hukum konservasi massa atau kontinuitas dan hukum momentum. Simulasinya berupa variasi tinggi muka air laut dan aliran arus yang dibangkitkan seperti pasang surut, gelombang, angin, dan lain-lain. Rumus hidrodinamika satu dimensi momentum dan rumus hidrodinamika satu dimensi kontinuitas dapat dilihat di PowerPoint. Di mana untuk U merupakan kecepatan sesaat dengan satuan meter per sekon, D merupakan kedalaman terukur konstan terhadap ruang, G merupakan koefisien gravitasi bumi dengan satuan meter persegi per sekon,
di mana persamaan hidrodinamika sederhana ini juga dapat didiskretasi secara eksplisit dengan metode FTCS, beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Dapat dilihat hasil gambar tersebut. Kedua gambar di atas itu menunjukkan perubahan elevasi dan perubahan arus permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Selanjutnya, pada hasil gambar ini, kedua gambar di sini menunjukkan perubahan elevasi dan arus permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Untuk hasil dalam ruang tersebut, baik itu elevasi permukaan air dan kecepatan arus, keduanya berjalan stabil dengan elevasi dan kecepatan yang sama hingga waktu 150 sekon. Akan tetapi, setelah melewati waktu tersebut, grafik kemudian terlihat tidak stabil. Penyebabnya adalah gangguan yang berasal dari faktor eksternal, yang mana ada beberapa yang tidak sesuai dengan syarat kestabilannya. Tidak hanya itu, gangguan itu juga dapat berasal dari kecepatan arus dan gelombang atau dapat dipengaruhi oleh elevasi. Secara konteks, semua saling berhubungan. Selanjutnya, untuk grafik hasil dalam waktu tertentu, keduanya berjalan stabil dengan elevasi yang sama, di mana dapat dikatakan bahwa nilai elevasi dan ruang yang dimasukkan ke dalam persamaan memenuhi syarat batas dan syarat stabil dari persamaan hidrodinamika. Namun, pada bagian akhir terlihat tidak stabil karena nilai batas yang digunakan, di mana nilai batas ini terlalu dekat dengan perhitungan yang dibutuhkan sehingga bentuk nilainya menjadi berantakan. Dapat dilihat pada bagian ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mengulas kembali materi dari praktikum pemodelan oseanografi kali ini. Jika ada salah kata atau materi yang kurang, mohon dimaafkan, dan teman-teman bisa mencari info-info tambahan dari literatur yang ada. Terima kasih semuanya.